Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Catur Sasongko. Yang kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang ada dalam mata ajar akuntansi biaya, yaitu penentuan harga pokok proses atau proses costing. Oke, materi ini juga sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya, yaitu penentuan harga pokok proses, tapi dengan menggunakan metode eh, rata-rata tertimbang atau weighted average. Kali ini saya akan menyajikan penentuan harga pokok proses di departemen awal dengan metode FIFO. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, nah jadi saya akan membahas tentang konsep soal dan pembahasan penentuan harga pokok proses. Oke, dengan metode FIFO di departemen pencetakan atau ini departemen awal atau departemen satu. Oke. Pembahasan video pembelajaran tentang departemen berikutnya dapat Anda peroleh di elearning.penerbitsalemba.com. Oke. Jadi akses e-learning ini dapat Anda peroleh dengan cara secara gratis dengan membeli buku akuntansi biaya yang buku original pastinya yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Nanti Anda akan mendapatkan kode akses yang dapat Anda gunakan untuk mengakses materi-materi bernilai tambah terkait dengan mata ajar akuntansi biaya. Nah, ini adalah eh, tampilannya ya. Tampilan dari e-learning, contohnya akuntansi biaya, buku edisi kelima dari pengarangnya Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Nah, di sini Anda akan mendapatkan ada konten-konten yang isinya video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lengkap yang Anda bisa akses juga untuk seluruh materi yang ada di buku akuntansi biaya edisi kelima Firdaus Ahmad Dunia, Wasila Abdullah, dan Catur Sasongko. Kemudian kalau Anda ingin mendiskusikan sesuatu, silahkan kirim. Ya. Nah, ini dapat Anda peroleh secara gratis dengan tadi ya membeli buku akuntansi biaya original yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 Patria atau Anda membeli kode aksesnya untuk masuk dan memperoleh materi-materi bernilai tambah ini. Oke, jadi penentuan harga pokok proses untuk merefresh yang Anda mungkin telah dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi sistem penentuan harga pokok proses digunakan saat perusahaan memproduksi unit produk secara terus-menerus yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Jadi dia untuk perusahaan manufaktur yang memproduksi produknya secara massal. Nah, biayanya itu diakumulasikan di departemen atau unit kerja produksi atau juga kadang-kadang disebut dengan istilah work cell. Biaya per unit dihitung oleh departemen, unit kerja atau work cell-nya juga. Oke. Berikutnya, ada dua metode yang bisa digunakan dalam penentuan harga pokok proses atau proses costing. Metode rata-rata tertimbang sudah saya bahas sebelumnya. Lihat video pembelajaran yang ada tentang yang saya telah buat untuk membahas metode rata-rata tertimbang. Kali ini fokusnya adalah di metode FIFO atau first in first out. Nanti Anda akan lihat perbedaannya antara FIFO dengan metode rata-rata tertimbang. Jadi Anda tinggal membandingkan video saya sebelumnya terkait dengan penentuan harga pokok proses dengan metode rata-rata tertimbang, dan kali ini saya akan bahas dengan metode FIFO. Nah, langkah-langkahnya masih sama. Pertama adalah menghitung unit ekuivalen produksi, kedua menghitung biaya per unit, kemudian menentukan total biaya dari unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya dan barang dalam proses di akhir periode di departemen tersebut. Kemudian buat laporan biaya per departemen produksi. Oke. Nah, ini soalnya PT Semesta Lestari perusahaan yang menggunakan metode penentuan harga pokok proses. Perusahaan memproduksi produk yang diproses dalam dua departemen. Pertama masuk ke departemen pencetakan, setelah selesai di departemen pencetakan akan masuk ke departemen perakitan.
Setelah selesai di departemen perakitan, proses produksinya selesai, maka barangnya dikirim ke gudang barang jadi sebelum dikirim ke pelanggan yang memesan. Nah, dalam departemen pencetakan, bahan baku seluruhnya ditambahkan di awal proses produksi. Jadi ketika proses produksi itu berjalan di departemen, ketika mau dilaksanakan proses produksi di departemen pencetakan, seluruh bahan bakunya sudah ditempatkan di awal. Nah, nanti ini akan berpengaruh terhadap persentase penyelesaian di persediaan awal dan persediaan akhir. Ya. Nah, ini dia. Oke, sedangkan departemen perakitan ini nanti di video berikutnya. Kemudian di dalam dua departemen tersebut, biaya konversi terjadi secara merata sepanjang proses produksi. Oke. Nah, ini adalah apa? Sorry ya. Nah, ini adalah istilahnya adalah data produksi dan biayanya di departemen pencetakan di bulan Juni. Fokus kita di pencetakan dan FIFO. Jadi di bulan Juni itu di pencetakan ada barang dalam proses atau work in process atau WIP itu 10.000 unit. Persentase penyelesaian biaya konversi itu 40%. Nah, kalau di metode rata-rata tertimbang, persentase di barang dalam proses awal itu tidak berpengaruh. Tapi kalau di FIFO ini akan berpengaruh. Nanti kita akan lihat bagaimana penentuan unit ekuivalen produksi kalau menggunakan FIFO. Nah, ini harusnya ada juga nih persentase penyelesaian dari bahan baku. Ya. Ini 100%. Kenapa bahan baku itu di persediaan awalnya sudah 100%? Karena tadi kalau kita kembali ke sini, nah, bahan baku seluruhnya ditambahkan di awal proses produksi. Jadi ketika akan memproduksi dalam sebuah batch misalnya, di departemen pencetakan, semua bahan bakunya 100%-nya sudah disiapkan di awal. Jadi nanti kalau ada barang dalam proses akhir periode, itu komponen bahan baku dalam barang dalam proses di akhir periode itu sudah 100% untuk bahan baku. Nah, ingat, barang dalam proses akhir periode akan menjadi barang dalam proses di awal bulan berikutnya. Oke, jadi ini dia 100% bahan baku. Kemudian biaya barang dalam proses yang ada di awal Juni, biaya WIP-nya adalah departemen sebelumnya ini 0, pencetakan. Ini terjadi karena departemen pencetakan adalah departemen awal produksi. Di departemen awal tidak ada biaya dari departemen sebelumnya. Nah, di perakitan karena ini biaya setelah departemen setelah departemen pencetakan, dia ada biaya dari departemen sebelumnya. Ada bahan baku langsung, ada konversi, kemudian produksi di bulan Juni, unit yang dimasukkan di bulan Juni itu 25.000. Oke, unit yang telah selesai dan dipindahkan itu 30.000. Oke. Biaya yang ditambahkan selama bulan Juni untuk dari departemen sebelumnya di departemen pencetakan 0, bahan baku 56.750, konversi 103.500. Persentase penyelesaiannya di barang dalam proses akhir Juni, akhir periode, untuk biaya konversi 80%, sedangkan untuk bahan baku ini adalah 100%. Oke. Kemudian di sini tentukan dengan menggunakan metode FIFO ya, metode FIFO. Tentukan hal-hal berikut ini untuk departemen pencetakan di bulan Juni. Pertama adalah arus produksi fisik, unit ekuivalen produksi, biaya per unit, kemudian berapa total biaya dari unit yang telah selesai dan dipindahkan dari departemen pencetakan ke departemen perakitan, serta total biaya barang dalam proses di akhir bulan Juni. Berikutnya ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di departemen pencetakan. Oke, kita mulai ya. Pembahasannya yang pertama adalah arus produksi fisik departemen pencetakan bulan Juni. Nah, ini sama dengan metode rata-rata tertimbang sebelumnya. Produksi yang harus dipertanggungjawabkan adalah barang dalam proses awal 10.000 unit, kemudian unit yang dimasukkan untuk diproduksi mulai bulan Juni, di bulan Juni adalah 25.000. Maka total
jumlah unit yang harus dipertanggungjawabkan untuk produksi adalah 35.000 unit ya, ini dijumlahkan. Nah, kemudian dari 35.000 unit ini, pertanggungjawaban produksinya adalah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan. Dari soal kita dapat 30.000. Nah, barang dalam proses akhir ini tidak ada. Tidak ada ya. Maka kita harus hitung dengan cara jumlah unit yang dipertanggungjawabkan ini kita kurangkan dengan unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan. 35.000 kurang 30.000, maka kita bisa menentukan bahwa barang dalam proses akhir di bulan Juni di Departemen Pencetakan adalah 5.000 unit. Oke, maka jumlah unit yang ditanggungjawabkan adalah 35.000. Nah, ini penting nanti untuk menghitung unit ekuivalen produksi. Oke. Berikutnya kita menghitung unit ekuivalen produksi. Nah, ini ada perbedaan antara metode rata-rata tertimbang dengan metode FIFO atau first in first out dalam menentukan unit ekuivalen produksi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video tentang penentuan harga pokok proses dengan metode rata-rata tertimbang, Anda harus betul-betul memberikan perhatian yang lebih dalam menentukan unit ekuivalen produksi. Karena kalau Anda salah menentukan unit ekuivalen produksi, maka Anda langkah-langkah berikutnya dalam penentuan harga pokok proses juga akan salah. Oke, seperti biasa ada komponen bahan baku dan juga biaya konversi. Ya. Kemudian kita lihat pertama unit yang telah selesai dan dipindahkan ke perakitan. Nah, ini dari soal dapat 30.000. Tapi di FIFO, unit yang telah selesai dan dipindahkan ke perakitan ini akan dikurangi dengan unit yang sudah ada pada barang dalam proses awal. Maksudnya di sini kalau kita lihat lagi, ya, kalau kita lihat lagi. Nah, jadi dari 35.000 yang dikirim itu, 10.000-nya berasal dari barang dalam proses awal Juni. First in first out berarti biaya dari arus biaya dari barang yang pertama kali diproduksi itu yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Nah, makanya namanya first in first out. Oke, kita kembali. Oke, jadi ada bahan baku, biaya konversi. Pertama, unit yang telah selesai dan dipindahkan ke perakitan. 30.000, 30.000. Kemudian dikurangi unit yang ada pada barang dalam proses awal, yaitu 10.000 dan 10.000. Maka kita dapat unit yang telah selesai dan diproduksi di bulan Juni. Jadi berapa dari unit yang selesai yang benar-benar berasal dari baru dimasukkan untuk kegiatan produksi di bulan Juni itu adalah 20.000. Nah, ya, jadi ini berbeda dengan perhitungan unit ekuivalen produksi dengan metode rata-rata tertimbang. Oke. Berikutnya, barang dalam proses awal periode yang 10.000 ini kemudian akan dikerjakan terlebih dahulu di Departemen Pencetakan di bulan Juni. Nah, maksudnya di sini adalah barang dalam proses awal yang 10.000 ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk bahan baku dia sudah selesai 100%. Jadi formulanya adalah 100% dikurangi persentase penyelesaiannya berapa bahan baku. Nah, dari soal kita tahu bahwa bahan baku sudah 100%. Maka bahan bakunya 100% kurang 100% dikali 10.000 unit, maka kita dapat dia 0. Dalam artian adalah di barang dalam proses untuk komponen bahan baku di Departemen Pencetakan yang ada di bulan Juni, di awal bulan Juni yang 10.000 itu semuanya sudah ada bahan bakunya. Jadi tidak ada bahan baku yang ditambahkan untuk barang dalam proses yang sudah ada di awal Juni. Akan tetapi untuk biaya konversi untuk barang dalam proses di awal Juni yang 10.000 unit, dia baru selesai 40%. Maka untuk menyelesaikannya diperlukan 60% lagi. Maka rumusnya 100% dikurangi persentase penyelesaian dari sisi biaya konversi untuk barang dalam proses di awal Juni. Dia baru 40%. Jadi 100 kurang 40%, 60% kali persediaan barang dalam proses di awal Juni yang 10.000. Kita dapatkan 6.000. Nah,
Adapun unit ekuivalen dari persediaan akhir barang dalam proses itu sama cara mencarinya antara metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO. Ya, kita mulai dari bahan baku. Barang dalam proses di akhir bulan Juni atau di akhir periode itu 5.000 unit. Seperti yang sudah kita hitung di pertanyaan nomor 1 tadi, arus fisik produksi. 5.000 unit, kemudian bahan baku itu sudah 100% selesai, makanya dia 5.000. Adapun untuk konversi, untuk barang dalam proses di akhir periode atau akhir bulan Juni, 5.000 unit yang ada itu dari sisi konversi sudah selesai 80%. Jadi 5.000 unit kali 80%, 4.000. Jadi hati-hati untuk barang dalam proses awal berapa persen lagi yang harus selesai. Berapa persen yang harus diselesaikan. Oke. Dikali unit yang ada dalam persediaan barang dalam proses awal. Sedangkan untuk barang dalam proses akhir, pencarian ekuivalennya adalah berapa persen yang sudah selesai. Nah, berapa persen yang sudah selesai? Kali unitnya. Oke, jadi makanya di sini ada 100% sudah selesai, 100% kurangi persentase yang sudah selesai. Jadi 100 kurang 100, 100 kurang 40. Sedangkan barang dalam proses akhir adalah berapa unit yang ada dalam barang dalam proses akhir dikali sudah berapa persen selesai untuk bahan baku, untuk biaya konversinya. Jadi hati-hati ya. Oleh karena itu, unit produksi ekuivalen untuk bahan baku adalah 25.000 unit, sedangkan konversi adalah 30.000 unit. Berlanjut ke pertanyaan nomor 3, berapakah biaya per unit? Nah, perhitungan biaya per unit dengan metode rata-rata tertimbang dan metode FIFO itu berbeda. Untuk FIFO, kita hanya masukkan, ya, dicari juga masing-masing komponen, ya, biayanya bahan baku, biaya konversi, dan totalnya nanti kita cari. Kita hanya memasukkan biaya yang ditambahkan di bulan Juni. Kita tidak memasukkan biaya biaya yang ada di persediaan awal barang dalam proses, ya. Jadi kalau kita lihat, jadi kita hanya ya. Jadi kita hanya masuk ke memasukkan ini ya. Nah, biaya yang ditambahkan di bulan Juni, ini dia. Kita nggak memperhitungkan yang biaya dari barang dalam proses awal Juni. Nah, ini berbeda dengan metode rata-rata tertimbang. Oke. Jadi kita balik ke sini. Nah, ini. Ya. Jadi biayanya kita hanya memasukkan biaya yang ditambahkan di bulan Juni. Untuk bahan baku dari soal 56.750.000, adapun konversi 103.500.000. Nah, biaya ini dibagi dengan unit produksi ekuivalen yang sudah kita hitung di jawaban soal yang kedua. Untuk bahan baku itu 25.000, adapun konversi itu 30.000. Maka biaya per unit untuk bahan baku adalah 2.270, sedangkan untuk biaya konversi 103.500.000 dibagi dengan 30.000 adalah 3.450. Total biaya per unit itu adalah biaya bahan baku ditambah biaya konversi. Ya, maka kita dapatkan 5.720. Jadi hati-hati nanti ketika Anda mengerjakan soal penentuan harga pokok proses atau proses costing, Anda harus mengetahui apa metode asumsi biaya yang digunakan. Apakah metode rata-rata tertimbang atau metode first in first out atau FIFO. Karena dua metode ini memiliki cara yang berbeda dalam menghitung unit ekuivalen, menghitung biaya per unit, dan juga nanti menghitung dari unit yang telah selesai di departemen
suatu departemen dan dipindahkan ke departemen berikutnya, itu pun juga berbeda. Oke. Oke, kita berlanjut ke nomor 4. Berapa total biaya yang dipindahkan ke departemen perakitan dan total biaya barang dalam proses akhir bulan Juni di departemen pencetakan dengan menggunakan metode FIFO. Ya, oke. Nah, dalam FIFO, penentuan dari total biaya yang untuk unit yang dipindahkan ke departemen perakitan, berarti yang telah selesai di departemen pencetakan dan dipindahkan ke departemen perakitan, itu lebih rumit dibandingkan dengan metode rata-rata tertimbang. Pertama, kita masuk ke biaya yang ditransfer yang berasal dari barang dalam proses awal periode. Tadi di awal Juni sudah ada WIP 10.000 unit. Jadi first in first out 10.000 unit ini yang diselesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru mengerjakan unit yang memang dimasukkan dalam produksi di bulan Juni. Nah, adapun biayanya, biaya dari periode sebelumnya itu 35.800.000 ya. Dari mana? Kalau Anda mau lihat, oke, sabar ya. Nah, ini berasal dari soal ya, berasal dari soal yang ada di tabel. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, ini. Jadi biaya barang dalam proses awal Juni ini kita jumlahkan nih untuk bahan baku langsung dan biaya konversi. Dapat 35.800.000 ya. Oke, kita kembali ke yang sebelum yang tadi kita hitung. Nah, ya. Jadi biaya dari periode sebelumnya adalah biaya yang sudah ada di barang dalam proses yang ada di awal Juni. Itu kita menambahkan biaya bahan baku langsung dan biaya konversi 35.800.000. Kemudian biaya untuk komponen masing-masing biaya produksi, bahan baku maupun konversi yang ditambahkan untuk menyelesaikan barang dalam proses awal Juni yang sudah ada. Untuk bahan baku itu nol. Kenapa nol? Karena bahan baku itu barang dalam proses yang ada di awal Juni untuk komponen bahan baku sudah 100% selesai. Jadi tidak ada yang ditambahkan. Makanya 100% kurangi 100%. Kali 10.000 unitnya, kali 2.270. Ini adalah biaya bahan baku per unit yang kita hitung di jawaban nomor 3. Maka untuk bahan baku yang 10.000 unit yang sudah ada di barang dalam proses awal Juni tidak ada biaya tambahan. Sudah selesai dia. Tapi untuk biaya konversi yang ditambahkan, konversinya baru selesai 40% yang ada di barang dalam proses awal periode. 40%. Maka perlu 60% lagi untuk menyelesaikannya. Dia udah ada 40%. Untuk jadi 100% maka perlu 60% lagi. 100 kurang 40% kan 60% ya. 60% kita kalikan dengan unit yang ada di barang dalam proses awal Juni 10.000 dan dikali biaya per unit untuk biaya konversi yang sudah kita hitung di nomor 3 tadi. Jadi biaya konversi per unit adalah 3.450. Maka 100% kurang 40% kali 10.000 kali 3.450 kita dapatkan 20.700.000. Nah, ini jadi biaya yang ditransfer yang berasal dari barang dalam proses awal periode adalah penjumlahan biaya yang sudah ada dari periode sebelumnya, ditambah biaya bahan baku yang ditambahkan, dan ditambah biaya konversi yang ditambahkan. Maka total biayanya untuk menyelesaikan WIP awal adalah Rp56.500.000. Ya, ini belum selesai, ini baru yang menyelesaikan dari yang sudah ada di awal periode. Nah, kemudian kita hitung lagi biaya yang berasal dari unit yang dimasukkan dalam proses dan selesai di bulan Juni. Jadi ini biaya yang benar-benar bahan bakunya dimasukkan ke proses produksi di departemen pencetakan itu di bulan Juni, bukan dari bulan sebelumnya. Nah, kita lihat jumlah unit yang telah selesai dan dipindahkan dikalikan dengan total biaya per unit. Jumlah unit yang telah selesai dan dipindahkan itu sebetulnya kalau kita lihat ya, dari perhitungan ekuivalen unit aja ya, kita lihat. Oke. Nah,
Ada 30.000 unit, tapi 10.000-nya berasal dari persediaan barang dalam proses atau WIP awal yang sudah ada di bulan Juni, yang berasal dari bulan sebelumnya. Jadi betul-betul unit yang telah selesai dan dipindahkan ke perakitan di bulan Juni, yang benar-benar baru diproduksi di bulan Juni itu adalah 20.000 ini. Oke, jadi kita itu balik lagi ke sini. Nah, jadi 20.000 unit ya, ini benar-benar yang dikerjakan dan selesai di bulan Juni. Dikali total biaya per unitnya, biaya bahan baku plus biaya konversi per unit itu kita dapat 5720. Ini dari perhitungan biaya per unit ya di nomor 3 tadi. Maka totalnya adalah 114.400. Nah, total biaya dari unit yang telah selesai di Departemen Pencetakan di bulan Juni yang dipindahkan ke Departemen Perakitan itu adalah penjumlahan dari biaya yang dikerjakan untuk mengerjakan barang dalam proses awal 56.500 dan dari biaya dari unit yang telah selesai dan dipindahkan ke Departemen Perakitan yang benar-benar baru dikerjakan di bulan Juni 114.400.000 ya. Jadi total biayanya adalah 56.500 plus 114.400.000 rupiah adalah 170.900.000 rupiah. Oke, ya. Oke. Nextnya kita masuk. Nah, ini tadi udah, sorry. Oke. Nah, sekarang kita menghitung total biaya barang dalam proses akhir di Departemen Percetakan di bulan Juni. Nah, ini caranya sama dengan average sebetulnya atau rata-rata tertimbang. Jadi total biaya barang dalam proses akhir itu adalah komponennya biaya bahan baku. Nah, itu tadi kita hitung ada 5.000 unit barang dalam proses di akhir bulan Juni ya. WIP akhirnya 5.000 unit. Itu dikali dengan biaya bahan baku per unit yang kita hitung di nomor 3 tadi. Ya, dia sudah 100% selesai ya, sorry. Dikali dengan 2.270. Ini biaya per unit ya, cost per unit untuk bahan baku. Oke. Maka barang dalam proses yang ada di akhir Juni di Departemen Pencetakan dengan metode FIFO untuk komponen biaya bahan baku itu biayanya adalah 11.350.000. Kemudian kita cari konversi. Nah, konversinya adalah ada 5.000 unit di persediaan barang dalam proses di akhir Juni. Kemudian untuk konversi baru 80% selesai. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit untuk konversi adalah 3.450. Maka komponen biaya konversi pada barang dalam proses di akhir Juni itu adalah 13.800.000 rupiah. Totalnya berarti 25.150.000 rupiah. Berikutnya kita masuk ke ayat jurnal di pencetakan. Pertama, pemakaian bahan baku di bulan Juni ya. Jadi hanya yang di bulan Juni juga. Itu debitnya barang dalam proses Departemen Pencetakan 56.7,5, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Itu 56.7,5. Kemudian untuk pemakaian biaya konversi di bulan Juni, debitnya barang dalam proses Departemen Percetakan 103.500.000 dan kreditnya biaya konversi 103.500.000. Nah, kemudian mencatat pemindahan barang yang telah selesai, unit yang telah selesai dan dipindahkan dari pencetakan ke Departemen Perakitan di bulan Juni adalah debitnya barang dalam proses Departemen Perakitan ya. Ini nilainya tadi 170.900. Kreditnya adalah barang dalam proses Departemen Pencetakan. Oke, dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait penentuan harga pokok proses di Departemen Pencetakan, Departemen awal dengan menggunakan metode FIFO. Oke, kalau Anda ingin mencari buku-buku original terbitan Perbit Salemba, silakan melihat koleksinya di www.perbitsalemba.com. Kemudian kalau Anda ingin mendapatkan materi yang bernilai tambah terkait dengan mata kuliah
Yang ada e-learningnya itu ada video pembelajaran, ada soal dan pembahasan, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Tryout-nya Anda bisa kunjungi www.elearning.perbisalemba.com. Kemudian kalau Anda ingin membeli buku secara online di Perbisa Lemba, Anda bisa masuk ke www.lexikabookstore.com. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.